Bukan kebetulan, gol Calabria ke gawang Atalanta sudah dipersiapkan Milan sejak lama. Bek AC Milan David Calabria mengaku golnya ke gawang Atalanta bukan kebetulan dan sudah dipersiapkan sejak jauh hari. Milan bertandang ke markas Atalanta pada pekan ke-7 Serie A 2021-22 pada Senin 4 Oktober dini hari waktu Indonesia Barat. Tak disangka, Rossoneri berhasil mencetak gol kilat. Hanya dalam tempo 28 detik sejak kick-off, Calabria bisa menjebol gawang Ladea. Setelah laga dimulai, ia langsung merangsek maju ke sisi kiri tengah area lawan. Pergerakannya dilihat oleh Theo Hernandez. Bek asal Prancis itu kemudian memberikan umpan terobosan kepada Calabria yang akhirnya bisa mencetak gol meski sempat dipepet dua bek lawan sekaligus. David Calabria kemudian berbicara soal gol ke gawang Atalanta tersebut. Ia mengatakan gol itu tercipta bukan karena kebetulan. Dikatakannya, gol itu adalah hasil latihan. Skuad Rossoneri sudah melatih skema itu sejak lama. Kami mempersiapkannya hari ini. Kami benar-benar siap untuk masuk dengan fullback hampir seolah-olah kami adalah gelandang. Itu bukan kebetulan, beber Calabria pada Milan TV. Skema itu dieksekusi dengan baik oleh skuad Milan. Namun ia menegaskan semua pemain tak boleh berpuas diri dan harus terus bekerja keras agar bisa menjadi lebih baik. Saya harus meningkatkan fase menyerang. Dengan permainan yang kami miliki, individu-individu juga meningkat dan saya berharap bisa lebih tajam lagi, serunya. Sebelum melawan Atalanta, AC Milan bersua Atletico Madrid di Liga Champions. Saat itu Milan kalah dengan skor 2-1 di San Siro. David Calabria sempat disinggung soal hasil laga tersebut usai duel lawan Atalanta. Ia mengatakan, Rossoneri tak sepantasnya kalah di laga tersebut. Namun ia merasa senang dengan reaksi positif yang ditunjukkan oleh Rossoneri usai menelan hasil buruk di laga tersebut. Pada hari Selasa kami tidak pantas kalah dan tidak ada penalti, itu fakta. Malam ini kami harus bereaksi dengan baik di lapangan yang sulit. Kemenangan besar yang menutup mini siklus ini sebelum jeda internasional dengan cara sebaik mungkin, tanda Calabria. Setelah melawan Atalanta, jadwal Milan berikutnya adalah menghadapi Hellas Verona di San Siro pada 17 Oktober. Setelah itu David Calabria dan kawan-kawan akan berjumpa FC Porto di matchday 3 Liga Champions. AC Milan masih gantung pembicaraan kontrak baru dengan Franck Kessie. Franck Kessie menjadi salah satu pemain penting untuk AC Milan selama beberapa tahun belakangan. Namun masa depan sang pemain saat ini masih belum menemukan kepastian. Kessie memang saat ini memasuki tahun terakhirnya bersama Rossoneri. Sejauh ini memang belum ada pembicaraan antara pihak klub dan juga Kessie soal kontrak anyar. Tentu saja, ini membuka peluang untuk para klub peminat untuk mendekati pemain asal Pantai Gading tersebut. Seperti dilansir dari Football Italia, peluang untuk pemain berusia 24 tahun tersebut bertahan di San Siro sebenarnya cukup terbuka. Hal itu sudah diindikasikan oleh Kessie saat bermain di Olimpiade. Pada saat itu, Kessie menegaskan jika dirinya sangat ingin berada di Milan selamanya. Agen Kessie George Atangana juga mengonfirmasi saat ini belum ada pembicaraan apapun yang diinisiasikan oleh pihak klub. Atangana yang juga hadir di laga Atalanta versus AC Milan akhir pekan kemarin mengatakan, tanyakan saja kepada direksi. Kessie sendiri sudah berseragam Milan sejak 2017. Pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut sempat berstatus sebagai pemain pinjaman pada 2017 hingga 2019. Ia lalu dipermanenkan Milan dengan mahar mencapai 34 juta euro. Terus berkembang, Milan ingin perpanjang kontrak Leo. AC Milan tampaknya puas dengan Rafael Leao yang terus berkembang dan dikabarkan tengah merancang pertemuan untuk memperbaharui kontraknya.
Milan News menyorot bagaimana setelah 2 tahun cenderung naik dan turun, talenta Leao kini mulai berkembang mengingat ia telah berkontribusi menyumbang gol, umpan gol, dan perform level tinggi dalam 9 pertandingan musim ini di Serie A dan Liga Champions. Adalah mantan CEO Zvonimir Boban yang menginginkan winger 22 tahun tersebut di skuad Rossoneri pada musim panas 2019 silam, lantaran ia selalu yakin akan bakat yang dimilikinya. Dan setelah 2 musim perdananya di klub yang tak konsisten, tampaknya potensinya mulai terasa, mengingat ia telah mempelajari bagaimana mengeluarkan kecepatan dan kemampuan menggiring bolanya yang menakjubkan secara optimal. Banyak hal yang diharapkan darinya dalam hal produk akhir, mengingat sisi kiri formasi 4-2-3-1 Stefano Pioli bersifat lebih menyerang dan memerlukan kontribusi gol tinggi. Saat melawan Atletico Madrid, pemain U21 Portugal tersebut berhasil mencetak gol yang sangat sulit dan hampir membobol gawang lawan melalui tendangan salto yang luar biasa, sehingga tanda-tanda perkembangannya bersama raksasa Serie A cukup bagus. Karena itulah, tak menutup kemungkinan dalam beberapa bulan terakhir, manajemen Milan akan menemui agen Leao untuk membahas pembaruan kontraknya yang saat ini akan berakhir pada 2024 mendatang. Langkah tersebut diharapkan dapat mengikatnya dalam jangka panjang dan menghindarkan kejaran klub-klub besar lainnya. Abaikan Tonali, Mancini akhirnya lebih pilih bek Inter untuk timnas Italia. Alih-alih Sandro Tonali, Roberto Mancini lebih memilih memanggil bintang muda Inter Milan Federico Di Marco untuk menggantikan Matteo Pessina di timnas Italia. Kabar menarik datang dari timnas Italia. Jelang menghadapi Spanyol di semifinal Nations League, pelatih Roberto Mancini memutuskan memanggil nama baru ke dalam skuad berisikan 23 pemain untuk laga itu. Dilansir Football Italia, FIGC telah mengirim dokumen kepada UEFA terkait absennya Pessina. Sebagai gantinya, mereka pun mengajukan nama baru untuk menggantikan gelandang Atalanta tersebut. Sosok yang kemudian dipanggil sebagai pengganti adalah bek muda milik Inter Milan Federico Di Marco. Keputusan Mancini ini terbilang mengejutkan. Pasalnya, gelandang AC Milan Sandro Tonali sempat disebut jadi kandidat terkuat pengganti Pessina. Tonali memang tengah menunjukkan performa apik bersama AC Milan. Sejauh ini, ex-Brescia itu mencetak 2 gol dan 1 assist dari 7 laga di Liga Italia. Meski demikian, ada dugaan keputusan Mancini untuk tidak memanggil Tonali terkait dengan peran penting sang gelandang di timnas Italia U21, di mana tim tersebut akan tampil di kualifikasi Piala Eropa U21 pada jeda internasional bulan ini. Di sisi lain, Federico Di Marco juga tengah menunjukkan performa apik bersama klubnya Inter Milan. Baru kembali dari masa pinjaman di Hellas Verona, ia sukses jadi pilihan utama pelatih Simone Inzaghi di sektor bek kiri.